harus ajak ngobrol yang banyak katanya. Jadi aku bakal tidur di sini malam ini. Bukan karena aku berubah pikiran, tapi aku pengen jagain kamu sampai kamu sembuh. Anggap aja ini sebagai kebaikan terakhir dari aku buat kamu. Biar nggak boring, aku tahu kok kamu suka dengerin podcast, jadi nyalain buat kamu. How does one, just in the middle of doing all the things you do, create cars, rockets? Anjani, saya peringatkan sama kamu ya. Jangan pengaruhi istri saya dengan pikiran jahat kamu itu. Terus kamu harap apa? Saya harus terbuka sama istri kamu tentang masa lalu kita. Gitu ya kamu mau? Anjani, saya sudah berusaha berubah dan baik sama kamu. Tapi kalau kamu belum bisa menerima kebaikan saya, jangan harap ya. Saya tinggal diam ketika kamu masih berusaha untuk menghancurkan keluarga saya. Ingat itu. Wijaya, Wijaya. Kamu pikir saya takut sama ancaman kamu? Ini bukan pertama kalinya ya. Anda mengancam saya. Kita lihat saja nanti siapa yang akan menang. Aku berangkat dulu ke kantor ya. Aku tinggal sendiri nggak apa-apa. Oke? Suamiku? Ya ampun, suamiku. Suamiku, kamu gak kenapa-napa kan? Kamu baik-baik aja kan? Aku minta maaf ya. Semalam aku gak bisa datang nungguin kamu. Soalnya badan aku tuh lagi gak bisa diajak buat pergi banget. Aku tuh masih mual-mual, pusing, pokoknya gak enak badan deh. Kamu pasti capek ya berbaring terus. Biar aku pijitin kamu aja ya, oke? Berkat kamu lumpuh kayak gini, aku berterima kasih. Karena dengan kayak gitu, sebentar lagi aku akan jadi kaya dan bisa hidup bahagia sama dia. Hey, Fit. Kamu dari mana? Abis nginep di rumah sakit, jagain Saka. Sekarang kamu lebih perhatian sama Saka. Sudah berubah pikiran ya? Kasian aja sih. Kamu tahu, Dita udah hamil anaknya Mas Saka. Rin, apalagi sekarang kamu udah tahu kalau Dita hamil anaknya Saka.
harusnya kamu jangan ragu lagi untuk berpisah dengan Saka. Kamu jangan merubah pendirian kamu. Oh, maaf. Aku terlalu terbawa suasana nih. Maksud aku, keputusan kamu berpisah dengan Saka itu udah terbaik. Sekarang atau enggak sama sekali. Ya. Thank you masukannya. Ya udah, aku harus ke kantor, aku siap-siap dulu ya. Oh, ya, please. Apa aku mampir dulu ya ke rumah Gavin? Tapi kan hubungan aku lagi gak baik sama Riri. Tapi bodo ah. Lagian aku kan kangen juga sama anak menantuku itu. Udah ngapain juga gengsi. Bang, alamatnya udah saya ganti. Kita kesana aja dulu ya. Baik, Bu. Oke. Hei sayang, kamu dari mana aja? Barusan aku ngeliat Mas Gavin di depan ngobrol sama Ariana. Serius banget sih ngobrolnya, Mas? Ngobrolin apa? Ini sayang, Ariana cerita kalau dia mulai bimbang dengan keputusannya untuk meninggalkan Saka karena melihat kondisi Saka seperti itu. Dan ada hal mengejutkan yang terjadi yang menurut aku ini akan bisa jadi bahan pertimbangan Ariana untuk melanjutkan perpisahan mereka. Apa, Mas? Karena ternyata Dita sekarang sedang hamil anaknya Saka. Kasihan ya Ariana ya. Maksudnya aku tuh tahu gitu loh, segimana Ariana tuh pengen punya anak. Makanya dengan Dita hamil sekarang ini, harusnya Ariana nggak bimbang lagi. Harusnya dia tinggalin Saka dan lanjutin hidupnya. Kalau nggak, dia kan terus tersakiti kayak gini. Ya tapi kenapa sih kamu semangat banget ngebahas Ariana sama Saka harus cerai? Karena kamu berharap ada kesempatan gitu buat kamu balikan sama Ariana, Mas? Masih aja nih bahas masalah Ariana. Apa Wijaya datang ke kantor? Apa dia mengusik ibu? Kamu gak usah khawatir, Dante. Gak perlu terlalu memikirkan Wijaya. Dia itu datang hanya menanyakan masalah klien. Lagian ibu juga bisa kok menghandle dia sendiri. Saya nggak percaya, Bu. Setelah melihat apa yang sudah pernah terjadi. Bisa saja kan? Wijaya sekarang bilang kalau kemarin itu dia nggak sengaja mau menyakiti ibu. Tapi kalau ibu terus-terusan berurusan sama dia, apapun itu bisa terjadi, Bu. Tapi terserah ibu deh. Yang penting saya sudah memperingatkan ibu. Vin, Mama kan udah peringatkan kamu waktu kamu ketemu sama Ariana di luar waktu itu kan? Mas sebentar. Jadi Mas Gavin ada ketemu sama Ariana di luar?
Mama tegaskan sekali lagi ya, Fit. Jangan ngurusin kehidupan Ariana lagi. Walaupun Riri itu nyebelin, Mama gak setuju kalau kamu malah deketin Ariana. Kok Mama bilang aku nyebelin sih? Tapi meski begitu artinya Mama masih dukung hubungan aku dengan Galvin. Dan gak dendam lagi soal cucu perempuan dong ya. Tapi Galvin nggak bisa, Ma. Terus-terusan lihat Ariana disakiti sama Saka. Aku khawatir, Ma. Kalau sampai itu terjadi, khawatir, Bang. Fit! Ya, masuk. Sil? Pagi, Bu. Pagi, kok kamu kesini? Kamu gak ke kantor Kusuma Group? Enggak, Bu. Hari ini Sisil mau nemenin Ibu di kantor. Ada meeting kan? Iya sih, ada. Pas banget lagi butuh bantuan emang. Bu, Sisil lupa mau ngasih tahu berita penting buat Ibu. Apa berita penting apa? Jadi Sisil itu gak sengaja dengar kalau sahamnya Pak Saka di Kusuma Group itu mau dibeli sama Bu Wiryo. Kamu dapat info ini dari mana? Sisil gak sengaja dengar obrolan Bu Wiryo sama Pak Kusuma. Kamu nguping ya? Enggak, Sisil gak nguping. Mereka itu ngobrolnya emang sambil jalan kok, Bu. Jadi Sisil gak sengaja dengar. Gak ada yang kasih tahu saya sih soal ini. Tapi coba deh nanti saya cari tahu, saya confirm benar atau enggak itu. Oke. Yaudah, Sisil mau ambil sesuatu dulu sebentar. Oke. Coki. Wes, pas banget nih gue ketemu sama lo di sini. Gue mau nanya soal progres kerja sama kita gimana? Aman, Cok. Sebentar lagi gue bakalan dapat suntikan dana nih. Lu tenang aja. Pokoknya kita sekarang kumpulin calon klien kita yang bakalan kita prospek. Gue penasaran sih. Emangnya lo mau bisnis kayak gimana sih? Gue ngeliat tampang lo tuh kayak mencurigakan banget soalnya. Tampang sekeren ini lo bilang mencurigakan. Gue bakalan bermain di bisnis perhiasan dan juga berrehabilitasi. Oke sih. Selagi semua itu ada cuannya, gue akan sikat aja. Tapi selalu tahu, gue nggak mau kerjasama ini sampai ketahuan sama polisi atau berurusan dengan hukum. Jadi gue mau semuanya kerjasamanya transparan dan bersih. Gimana? Oke, Coki, aman. Lu serahin aja ke gue. Oke. Lu mau kopi? Thanks bro. Oke. Kalau misalnya Mas Saka nggak kecelakaan, kira-kira Papi bakal tetap menjual sahamnya Mas Saka juga nggak ya? Masalah satu aja belum selesai, ini ada lagi masalah lain. Chat misterius itu juga belum ketemu siapa pelakunya. Kayaknya aku butuh teman diskusi nih, biar nggak jadi beban sendiri. Ya Besti. Hai Besti, sibuk nggak? Nggak terlalu sih, kenapa Rin? Mau cerita aja sih gue. Boleh dong, boleh. Mau cerita apa? Gue kayaknya makin yakin sih. Mas Saka nih kecelakaan gara-gara gue ya. Maksudnya? Jadi gini, pas hari H kejadian kecelakaannya Mas Saka itu, gue lagi OTW pulang. Terus gue tiba-tiba dapet chat misterius dari nomor yang gak dikenal.
ngirim Sherlock ke gue. Dan gue langsung buru-buru ngebut ke arah yang di Sherlock itu. Tiba-tiba pas di jalan gue mau ke sana, gue ngebut posisinya, terus Masaka papasan sama gue dan ada mobil yang mau kayak nabrak gue gitu loh Yun. Terus akhirnya malah kayaknya Masaka mencoba buat nyelamatin gue, akhirnya dia yang ketabrak bukan gue. Dan ini kayak ada yang aneh aja. Maksud gue kok bisa tiba-tiba gue papasan sama Masaka di sana di hari H itu loh. Kok kayak kebetulan banget ya Rin ya? Tapi kayaknya nggak mungkin sih kalau Saka itu sengaja nabrakin mobilnya sendiri. Ya nggak sih? Gue sih nggak sampai kepikiran ke sana sih, tapi kayaknya nggak mungkin sih. Duh, sorry Besti, gue nggak maksud kayak gitu. Maksudnya kayak Iya nggak apa-apa kok. Ya. Gue cuman pengen tahu aja sih. Ini sebenarnya yang ngirim chat misterius ini siapa? Dan dia tuh kenapa kok bisa ngirim chat kayak gitu? Kira-kira dia tuh rencananya apa gitu loh? apa jangan-jangan Coki? Ya maksudnya kan dia doang gitu loh yang berani ngelakuin hal ekstrim kayak gini, ya nggak sih? Dan kayaknya nih ya, Coki punya niat buruk. Dia punya niat tertentu, makanya dia berani ngelakuin ini. Iya, bener sih. Suka banget lo tuh Sil, nguping di depan ruangan gue. Masih aja memata-matain gue, iya. Lo pasti punya niat buruk kan sama gue? Ya kebalik, yang ada lo punya niat buruk buat perusahaan ini. Gue gak bakal ngebiarin lo buat ngerusak perusahaan ini, ngerti? Kasian gue tuh sama lo beneran deh. Saking gabutnya tuh, lo tuh ngurusin urusan gue tau gak? Yang ada, yang patut untuk dicurigain itu lo. Lo karyawan biasa, kerjanya gak tahu ngapain, digaji sama perusahaan lagi. Kerja gak tahu ngapain, lo gimana sih? Lo gak ngeliat gue kerja apa selama ini? Enggak. Gue ngeliat lo kerja tuh. Pak Saka sendirian lagi, Pak. How are you today? Good? Kita mulai sesi terapinya ya, Pak. Tapi Bapak harus disertai pikiran positif supaya cepat pulih, oke? Pak. Tarik nafas, Pak. Suster! Suster, tolong, suster! Bapak tenang, Pak. Ini ada apaan sih? Kenapa nih berantem kayak gini? Ini Bu, Sisil tuh curiga sama Selin. Dia pasti punya niat jahat buat ngianatin Ibu. Sisil yakin kok dia mau ngambil alih perusahaan ini, ya kan? Lo tuh kalau udah benci sama gue tuh omongan lo suka gak jelas tuh, kemana-mana. Tolong banget, saya lagi pusing. Dengerin kalian berantem itu jadi saya makin pusing. Sil saya kok yang minta tolong sama Selin untuk ngurus kantor selama saya masih sibuk. Tolong banget, saya lagi pusing. Dengerin kalian berantem itu jadi saya makin pusing. Sil saya kok yang minta tolong sama Selin untuk ngurus kantor selama saya masih sibuk. Lagi pula apapun niatan Selin di belakang yang buruk maupun yang baik, perusahaan ini masih tetap atas kendali saya semua. So, Sisil, kamu gak perlu berpikir seperti itu. Lo ngomong gitu seolah gue gak akan pernah bisa ngerebut perusahaan lo, Rin. Tapi lo lihat aja nanti.
gue pasti bisa merebut semuanya dari lo. Sal, gue minta maaf soal Sisil tadi, mungkin ini kayaknya salah paham aja sih. Gak apa-apa, emang kalau perempuan Juli tuh suka gak jelas omongannya. Gue duluan ya, Rin. Oke. Balik lagi. Sil, kalau saran saya, mending kurangin deh konflik-konflik kayak gitu. Ya kamu boleh waspada, kamu boleh curiga. Tapi tanpa adanya bukti yang valid, kamu nggak bisa langsung kayak gitu. Saya menghargai banget sih. Kamu peduli sama saya, kamu pengen ngelindungin saya mungkin. Tapi tetap nggak bisa gegabah. Ngerti kan maksud saya? Iya Bu, maafin Sisil ya. Pokoknya Sisil bakal cari bukti kalau emang Selin itu punya niatan buruk Bu sama Ibu. Sisil bakal buktiin semua itu. Oke. Tapi sekali lagi saya harus ingetin dengan bukti, bukan asumsi. Oke? Kamu bisa ikut saya nggak? Soalnya kayaknya saya butuh kamu deh. Ibu mau ngajak Sisil kemana? Saya kayaknya butuh bantuan kamu sih. Bantuan? Bantuan apa Bu? Bentar. Ini rumah sakit, telepon bentar ya, Sil. Halo? Oke. Saya segera ke sana ya. Iya. Kenapa Bu? Saya ditelepon sama rumah sakit, katanya Mas Saka tiba-tiba kejang-kejang. Saya harus segera ke rumah sakit, Sil. Iya. Yaudah, saya berangkat ya. Bye, Sil. Suster, tolong bantu saya. Baik, Bu. Cepat. Bagaimana? Kamu sudah hubungi Bu Ariana? Sudah Bu, saya sudah hubungi istrinya Pak Saka dan sekarang dia akan segera kemari. Oke, baik. Ya. Terima kasih. Iya Bu, kalau gitu saya permisi ya Bu. Ya. Belakangan ini gimana kondisi di rumah? Baik-baik aja kan? Nggak berantem-berantem kan? Aman, Mah. Maksudnya Mas Galvin ya seperti biasanya aja, Mah. Cuman kalau berantem udah mulai berkurang kok, Mah. Kalau kalian berantem itu masalah apa sih? Ariana ya? Iya, Mah, soal Ariana. Maksudnya belakangan ini tuh jujur Riri ngeliatin Mas Galvin itu kayak kepikiran, cemas, khawatir soal Ariana sama Saka. Riri tuh penasaran sih, Ma. Memangnya Mas Galvin tuh seberharap itu ya? Kalau Ariana sama Saka tuh bercerai. Kamu tenang aja kalau masalah itu. Mama juga gak akan restuin kalau Galvin balik sama Ariana. Yang terpenting sekarang kamu harus fokus berusaha menjadi istri yang terbaik untuk Galvin. Kamu jangan bikin Galvin bete dan kamu bikin yang baik-baik kalau Galvin itu ada di rumah. Biar dia makin nyaman sama kamu. Dan kamu jaga baby ini. Biar Galvin juga gak akan keluyuran kemana-mana. Iya, Ma. Riri akan tetap berusaha untuk jadi istri yang terbaik buat Mas Galvin kok, Ma. Ma, Mama masih marah ya soal masalah jenis kelamin anak Riri yang perempuan. Iya, mau gimana lagi kalau emang dikasihnya anak cewek kan? Biar gimana pun bayi itu kan tetap cucu Mama. Kamu tahu kita udah hamil anaknya Mas Saka. Kamu sekarang tahu kalau Dita hamil anaknya Saka. Kamu jangan merubah pendirian kamu.
tapi kenapa sih kamu semangat banget ngebahas Ariana sama Saka harus cerai? Karena kamu berharap ada kesempatan gitu buat kamu balikan sama Ariana, Mas? Mama tegaskan sekali lagi ya, Fit. Jangan ngurusin kehidupan Ariana lagi. Mama gak setujuin kamu itu malah deketin Ariana. Perasaannya mau cerai tetangga sebelah deh. Kok lu kayak kelihatannya galau banget sih? Atau lo mau cerai juga ya? Cok, lo gak usah gangguin gue deh, mendingan lo pergi aja. Santai. Gue kesini mau ngantar dokumen dari bokap lo. Nih. Ya udah, gue terima. Yaudah, pergi. Mau ngapain lagi? Kalau lo nggak bahagia sama Riri, gak usah dipaksain lah. Cerai aja. Lo mau pergi atau kita ribut nih? Lo tinggal pilih. Ngapain lo kesini? Masih punya muka juga lo mau datang ke sini? Lu tuh nggak sopan banget ya. Gue bisa aduin lu ke bos lu. Kayaknya lo emang nggak punya muka ya. Lo nggak sadar lo tuh udah banyak nipuin orang. Lo tuh udah punya istri. Terus kenapa ya? Itu pribadi gua, bro. Kurang jelas ya perkataan gue ya. Kafe ini nggak nerima orang kayak lo. Lu siapa ya? Laga lu tuh udah yang kayak punya kafe, tau nggak? Lu tuh cuma seorang waiters, men. Pelayan yang harus melayani pelanggan. Dan pelanggan itu adalah raja. Sama seperti orang yang ada di depan lu nih sekarang. Tapi gue nggak melayani orang kayak lo. Lo tuh penipu. Mending lo sekarang pergi daripada gue kasar. Pergi lo. Dok, gimana dok kondisinya Mas Saka? Kenapa tadi? Tadi pas Saka ada cedera syaraf, jadi agak sedikit kejang tadi. Tapi udah baikan kok. Maaf ya Bu, jadi buat Ibu khawatir dan buru-buru kesini. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, harusnya saya yang makasih karena udah dikasih info. Baik, saya keluar dulu ya Bu. Oke, ya. Masih thank you dok. Kenapa sih kamu Mas? Oke, gua pergi. Tapi lu inget ya, hati-hati lu. Om, lu tadi ngomong keras sama siapa sih? Si Dion datang ke sini kayak tanpa dosa, tau nggak lo? Ya gue usir aja. Mana tuh orang? Kok lo nggak manggil gue sih? Ini cowok kayak gini harus bisa gue ceramain nih. Cowok kayak gini nggak bener nih Tom. Masa iya dia masih mau ganggu hubungan lo sama... Ya sama Yuna sih. Dan dia setahu gue juga masih gangguin Dita nih. Ini masa cowok ngasih PHP ini nggak bener Tom. Ini yang kayak gini-gini harus kita usir. Gimana? Lo setuju nggak sama gue? Tom? Tom? Ya, ngomong sama hantu gue. Ya, sampahnya ditinggal.
Satu-satunya cara supaya Mas Galvin gak lagi peduli sama Ariana adalah Ariana dan Saka tetap bersatu. Aku harus bikin Ariana gak cerai sama Saka. Iya benar. Cuma itu sih yang mungkin. Aku harus berusaha supaya Ariana membatalkan gugatan cerainya gimana pun caranya. Bu Ariana, boleh diminum dulu? Oh iya, makasih ya dok. Ini ngerepotin banget. Enggak Bu, santai Bu. Aku baru sadar Bu, aku tuh familiar ngeliat muka kamu. Ternyata pas aku searching tuh kamu yang punya Ariana Glow ya Bu? Iya, itu perusahaan yang saya bangun dari awal sampai sekarang. Ah, that's cool. Saka beruntung ya Bu, punya istri seperti Ibu. Maaf ya Bu Ariana, ini pertanyaan agak menyinggung. Tapi kalau Ibu Ariana nggak mau jawab juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak usah panggil Bu. Panggilnya Arin aja atau Ariana. Santai aja dong. Mau tanya apa? Saya mau nanya perihal Ibu Dita, istri Pak Saka. Aku mikir tuh poligami itu bukan option buat wanita seperti Ibu. How could it happen, Rin? Gimana bisa terjadi? Saya nggak pernah kasih izin. Masakan nikah itu di belakang saya. Dan makanya saya lagi proses cerai sekarang. Cuman saya putuskan untuk hold dulu karena melihat kondisi dan keadaannya Saka sedang seperti ini. Aku nggak bisa lanjutin dulu. Sebenarnya masih bisa dilanjutkan kan Bu? Masih. Cuman saya nggak mau menghilangkan sisi kemanusiaan saya. Cuman karena saya lagi marah sama Mas Saka. Ya anggap aja ini sebagai hadiah perpisahan. Kebaikan terakhir yang bisa saya kasih sebagai istrinya Mas Saka. Top, orang lagi ngomong kalau tinggalin sih. Ini lo minum dulu deh. Capek kan lo abis ngomel? Ya lu pakai acara ninggalin gue. Guys, ini kenapa mukanya pada tegang gini? Tuh, tahu tuh, si Tommy tadi ribut sama Dion. Kok bisa? Luka nggak? Enggak ada yang luka. Cuman adu mulut aja kok tadi. Oh, kirain pukul-pukulan. Pengennya sih tadi gitu. Cuman kan sadar situasi lagi di kafe, jadi gak mungkin lah aku berantem sama Dion. Aku cuman cegah dia masuk aja ke dalam, takutnya jadi rusuh kan. Tapi aku kira semenjak istrinya datang, aku kira si Dion itu gak datang ke Jakarta lagi loh. Bentar. Yun, lo masih sering diganggu Dion nggak? Enggak sih, Bon. Gue gak pernah lagi kok digangguin sama dia. Ya, syukur deh jangan sampai berurusan sama orang kayak gitu lagi ya. Ya iyalah, mending sahabat gue kemana-mana. Ya nggak? Cek, tadi lu tinggalin gue. Hei, Dion, kamu kenapa sih? Aku lagi kesel banget sama Tommy sekarang. Tommy? Kenapa emangnya?
Masa aku pengen makan di kafe Jamais terus aku diusir sama dia? Yaudah, kamu tenang dulu. Biar aku aja yang bikinin kamu makanan ya. Aku masakin kamu. Kamu mau makan apa? Dit, ini bukan masalah makanannya sih, Dit. Pokoknya aku pengen balas dendam sama Tommy. Aku bakal ngasih pelajaran ke Tommy. Biar dia tahu sama siapa lu sekarang berurusan, Tom. Hai Din, ada apa emangnya? Aku mau ngajak ngopi nih nanti. Bisa nggak? Oke, wait ya. I'll check first. Din, I'm free kok. And no more meeting today. Jadi saya bisa santai. Oke, good. Ya udah nanti aku Sherlock ya. Oke, see you. See you, bye. Suhu, Ai temenin dulu ya. Tadi Non Arin minta Ai sama Bias buat nemenin Suhu. Jadi Suhu tenang aja. Kalau butuh apa-apa, ngomong ya Suhu. Iya bener Mas Saka. Ditemenin Bias sampai istri keduanya Mas Saka datang. Ngomong apa sih? Nggak boleh ngomong gitu. Kan melek kan? Hai Suhu. Suhu tenang aja ya. Ada kita berdua, nanti kita akan menghibur Suhu juga kalau Suhu mau. Mau? Suhu mau diceritain cerita romantis? Oh, dinyanyiin aja ya? Suara Ai kan bagus. Oke Suhu, bentar ya. Ai mau nyanyi buat Suhu. Diam. Suhu. Jangan dinyanyiin, ntar stres malah. Udah mendingan duduk. Baca doa. Udah, didoain udah. Jangan. Nanti ini kemana sih? Selamat sore Bu Selin. Sore. Lihat Pak Dante nggak ya? Tadi saya cek di ruangannya nggak ada soalnya. Oh iya, Pak Dante baru aja keluar Bu, ada keperluan. Beliau bilang nanti malam kembali lagi kantor Bu. Nanti malam? Ada meeting sama klien atau dia bilang nggak mau kemana? Untuk itu saya kurang tahu Bu, beliau nggak bilang apa-apa sama saya. Kalaupun memang ada meeting, beliau pasti beritahu saya Bu. Sepertinya ada kepentingan pribadi Bu. Oke. Oh iya Bu, saya baru ingat Pak Dante bilang keluar nggak jauh dari kantor Bu. Kayaknya sih kafe dekat kantor Bu. Soalnya Pak Dante harus kembali ke kantor Bu buat tanda tangani dokumen yang saya bawa. Oke, makasih buat infonya ya. Ya, kalau gitu saya permisi ya Bu. Kafe. Halo, ada apa sih? Lo di mana, Cok? Tumben lo nanya gue. Udah deh, jawab aja deh. Lo di mana sekarang? Gue lagi di apartemen nih. Yaudah, lo gak usah masuk dulu. Lo ke apartemen gue sekarang. Tunggu. Ini ada apa sih? Udah gak usah banyak tanya, datang aja dulu. Oke. Jangan-jangan Sisil mau ngasih kejutan lagi. Udah lama ya kita nggak ngobrol-ngobrol kayak gini. Iya. Saya juga seneng banget. Akhirnya saya bisa ketemu kamu lagi. Saya tuh jadi keinget, tau nggak? Zaman dulu. Waktu pertama kali kita ketemu. Tahu? Kamu inget nggak? Jelas inget dong. Kamu dari awal mengincar aku kan? Sampai kamu tuh ikut unitas yang sama kayak aku. Iya juga ya. Dulu itu saya sampai ngejar kamu sampai segitunya. Oh iya deh. Gimana kabar suami kamu? Baik kan? Kenapa, Din? Aku jadi nyesel dulu pengen nolak kamu.
Ngapain sih lu ngajakin gue kesini? Arin? Kok kamu ada di sini? Sil? Bu Arin mau ngomong sesuatu sama lo. Mau ngomong apa, Din? Lo kan yang ngirimin chat ke gue sama Mas Haka sampai Mas Haka kecelakaan. Chat apaan? Aku nggak ngerti deh. Nggak usah pura-pura nggak tahu. Gue tahu banget sifat lo. Cuman lo satu-satunya orang yang berani buat melakukan kejahatan kayak gitu, Cok. Atau jangan-jangan kamu masih punya perasaan sama aku? That's why kamu nanyain keluarga aku. Kalau misalkan aku divorce sama suami aku, kamu mau nggak gantiin suami aku? Kamu mau jadi suami aku? Rin, sumpah aku nggak ngerti sama apa yang kamu bilang. Aku nggak ngelakuin itu, Rin. Gak usah bohong, Coki. Emang lo belum puas ya dari dulu lo nyakitin gue? Belum puas? Rin, aku nggak ngelakuin apa-apa sama kamu, Rin. Gue peringatin sama lo ya, Coki. Kalau lo berani sampai ngelakuin hal yang lebih dari ini, gue nggak bakal tinggal diam. Itu. Gue juga nggak tahu sih. Gue juga datang ke sini karena lo ajakin gue ke sini. Harusnya gue yang nanya sama lo. Ariana tuh kenapa? Tapi ini beneran ya lo nggak ngelakuin itu? Sih, sumpah demi apapun gue nggak ngelakuin itu ke Arin. Emang Arin nggak cerita apa-apa ke lo? Enggak, Bu Arin nggak cerita apa-apa sama gue, Cok. Ya, dia cuma bilang tentang chat itu, tapi dia nggak cerita apa-apa. Makanya gue juga kaget tiba-tiba dia marah sama lo. Udah bercandanya. Emangnya kamu pikir saya anak kuliahan yang bisa kamu bohongin seperti itu? Oh iya, udah dewasa ya sekarang. Saking dewasanya sampai ngetawain hal-hal yang jadi masalah. Mungkin kelewat dewasa kali ya, kalau harus membawa semua hal menjadi serius. Terlalu dewasa. Kayaknya aku nggak tahu ya kamu tuh ada jadwal ketemu sama dokter yang katanya teman deket kamu ini.
Emang sengaja nggak bilang? Atau gimana? Kamu hanya salah paham. Di mananya aku salah paham? Aku lihat kalian lagi berdua, terus pegangan tangan. Di mananya aku salah paham, Dante? Tapi itu nggak seperti yang kamu lihat. Saya itu hanya ngobrol sama Dinda. Mbak Selin salah paham. Kita cuma bercanda kok. Dan kita juga cuma teman biasa aja. Oke, bercanda dan teman biasa. Teman biasa yang kayak gimana ya ini maksudnya? Ada ya teman biasa pegangan tangan? Bisa dijelasin ke saya nggak teman biasa yang kayak gimana? Dan kalau emang bercanda, bercandanya ada yang lebih lucu lagi dari sekedar pegangan tangan? Sel. Kamu tenang dulu, oke? Saya hanya ngobrol sama Dinda. Karena kita udah lama nggak ketemu. Itu aja kok. Kayaknya yang nggak tenang kamu deh, Dante. Aku tenang. Dan kamu nggak usah ngomong apa-apa. Aku tahu kamu seperti apa, Dante. Oh iya, buat kamu, Dinda. Kalau emang kamu suka sama Dante, coba deketin aja. Saya juga pengen tahu sih. Kamu bener-bener bisa dapetin Dante atau enggak? Penasaran juga saya. Din, I have to go, oke? Sel, ayo kita pulang. Aku masih mau ngobrol loh sama dia. Udah, ayo. Sampai ketemu ya. Sel, tunggu dulu, dengerin saya. Kamu itu hanya salah paham. Saya di sini hanya ngobrol sama Dinda. Tolong dong kamu ngertiin itu. Dinda itu teman lama saya. Ini kalau kamu ngomongnya sekencang ini, kita ngomong depan Dinda aja biar didengar sekalian. Ngapain kita harus kesini? Permasalahan ini bukan permasalahan yang pertama. Dan aku nggak mau teman dekat kamu ini itu jadi sama kayak Sisil. Saya kayak gini karena saya tahu kamu kayak gimana ya, Dante. Jadi jangan main-main. Selin. Halo Pedro, gimana? Kamu udah pulang? Belum, Non. Loh, kok belum? Emang Dita belum kesana? Belum ada tanda-tandanya si Dita datang ke sini sih, Non. Ini bener-bener deh si Dita nih. Suaminya lagi sakit bukannya dijagain. Ya udah gini Pedro ya, saya minta tolong sama kamu, jangan pergi dulu, jangan pulang dulu. Tungguin sampai Masaka tidur. Ntar kalau Masaka udah tidur, baru kamu sama Bias boleh balik. Oke? Oh, oke, Non. Ya udah. Makasih ya Pedro. Ya, Non. Sama-sama, Non. Udah. Pulang. Kalau udah tidur suruh pulang. Udah tidur kan? Ya. Suhu, pulang dulu ya Suhu. Baik-baik ya. Apa sih? Kasihan gak ada yang nyunyum. Udah yuk. Sumpah deh, gue bingung banget nih. Gue datang ke sini, gue kena omel-omelin. Bahkan gue diomelin sama hal yang gak gue lakuin sama sekali, Sil. Please, coba deh lo tanya Arin. Kenapa dia kayak gini? Gue gak mau ya, Sil, ya. Gue dituduh karena gue gak ngelakuin itu, Sil. Ini beneran ya lo gak ngelakuin ya? Jangan sampai nanti gue cari tahu ternyata lo pelakunya gimana? Sil, sumpah demi apapun gue gak ngelakuin itu ke Arin. Lo harus percaya sama gue. Yaudah, nanti gue cari tahu deh, ntar gue kabarin ke lo. Gue balik dulu ya. Thank you. Sorry ya. Gara-gara kamu jadi ribut sama Selin. It's okay, nggak apa-apa. Nanti biar saya bicara sama Selin. Tapi tunggu dia tenang dulu. Soalnya Selin orangnya emang kayak gitu. Kalau dia marah, dia nggak pernah mau dengerin apa kata saya.
Aduh, aku harus ke rumah sakit lagi. Aku masih ada urusan. Oke, saya juga harus balik ke kantor. Oke. By the way, hari ini seru banget. Semoga kita bisa ngobrol-ngobrol lagi kayak gini ya. Tentunya. Saya juga senang banget kamu bisa meluangkan waktu untuk saya. Tapi sorry banget ya, ada kejadian yang gak enak seperti ini. It's okay. Gak apa-apa. Yaudah. See you. See you. Ya lo kenapa Rin? Kamu di mana? Kamu nggak ngejagain Mas Saka ya di rumah sakit? Aduh, aku tuh nggak bisa. Aku tuh lagi mual-mual terus soalnya, jadi aku nggak bisa kesana jagain Saka. Jangan jadiin alasan mual-mual kamu itu untuk melanggar kewajiban kamu sebagai istri. Suami sakit ya kewajiban kamu untuk ngejagain. Udah deh, udah. Kamu tuh nggak usah sok-sok ngasih tahu aku kayak gitu. Aku tahu. Lagian ya, kamu kan tahu aku tuh lagi hamil, lagi masa-masanya mual, jadi aku tuh perlu banyak istirahat. Kamu ngerti dong? Aku juga udah bilang sama Saka kok. Jadi kamu nggak usah sok ngeguruin aku ya. Oh ya ampun, aku tuh lupa loh. Kamu itu kan nggak pernah ngerasain yang namanya hamil ya. Jadi kamu gak akan pernah bisa ngerti apa yang aku rasain. Wow. Pertama, saya nggak menggurui kamu. Tapi memang sudah resiko kamu menjadi seorang istri untuk jagain suami. Saya cuma peringatin sama kamu, suami kamu lagi dalam kondisi seperti ini, kamu harusnya ada buat dia, selalu. Saya nggak mau tahu, saya nggak peduli sama kondisi kamu. Jangan jadi orang egois yang cuma mikirin diri sendiri. Apaan sih? Bikin mood rusak aja. Halo Sak. Kamu sendiri lagi Sak. How are you today? Good? Sebelum kita mulai sesi terapi, aku mau ngingetin ke kamu. Tolong banget tanamin di pikiran kamu kalau kamu bisa sembuh. Yaudah, sekarang coba pelan-pelan kamu gerakin tangan kamu sebisa kamu aja. Jangan terlalu dipaksain, oke? Mulai dari tangan kanan dulu ya. Good. Coba aku mau lihat kamu pelan-pelan diputar pergelangan tangannya. Nice. Oke. Kita coba tangan kiri ya. Pelan-pelan. Coba pelan-pelan diangkat. Lagi. Oke. Nice. Ini progres yang bagus. Ini progres yang cepat banget. Aku yakin kamu pasti bisa cepat sembuh. Yang penting kamu harus terus tanamin hal-hal positif di pikiran kamu, oke? Aku gak sabar. Kalau kamu sembuh, apa hal pertama yang kamu mau omongin? Hal pertama kali yang akan aku lakukan, kalau aku udah bisa bicara nanti, aku akan minta maaf lagi ke Aryan. Dan aku akan bujuk dia supaya maafin aku. Kenapa Sil? Sisil mau ngelanjutin yang semalam Bu, soal Coki. Ya. Kayaknya emang bukan dia deh Bu orangnya Bu.
yang kirim chat itu ke ibu. Kamu belain Coki? Enggak, bukan ngebelain Bu, tapi Sisil rasa nggak mungkin Coki yang ngelakuin. Nggak ada yang nggak mungkin, Sil. Kalau soal Coki, semuanya mungkin. Dulu kamu nggak tahu aja, dia udah ngapain saya. Dia bisa ngelakuin hal yang lebih buruk dari yang kamu bayangin. Dan mungkin kamu ingat, awal-awal dulu saya kenal sama kamu, saya trauma loh. Saya nggak berani ketemu sama Coki. Iya, Sisil tahu Coki dulunya tuh seburuk apa, Bu. Tapi Sisil rasa dia udah berubah kok, Bu, sekarang. Kamu nggak akan ngerti, Sil. Sisil boleh lihat nggak, Bu? Isi chatnya apa? Nanti saya screenshot deh ke kamu. Saya kirim. Sekarang saya harus ke cafe Jamais dulu. Selamat pagi. Ya, selamat pagi Pak. Ada apa ya Pak? Apa benar ini kontraknya Pak Tommy? Ya, benar. Saya sendiri. Kalau boleh tahu ada keperluan apa Pak? Saya kesini datang untuk menagih uang atas pembelian perhiasan. Pembelian perhiasan? Waduh, kayaknya Bapak salah orang deh Pak. Soalnya saya nggak pernah beli perhiasan Pak. Gak mungkin Pak Tommy. Karena semua data yang ada di sini, semuanya atas nama Pak Tommy. Nggak mungkin lah Pak. Saya nggak pernah beli perhiasan. Kalau Bapak tidak percaya, boleh silakan lihat. Tapi beneran Pak, saya nggak pernah beli perhiasan Pak. Mungkin ini ada orang yang mengatasnamakan saya. Ini penipu Pak. Karena saya rasa saya nggak pernah beli perhiasan. Jadi saya nggak perlu bayar ini Pak. Tidak bisa begitu Pak Tommy. Karena semua data di sini, semuanya atas nama Pak Tommy. Pokoknya saya nggak mau tahu, Bapak harus bayar. Kalau boleh tahu, berapa total yang harus dibayar Pak? 100 juta. Juta? Pokoknya saya nggak mau tahu. Saya akan datang ke sini lagi dan siapkan uangnya itu. Terima kasih. Siapa coba yang mau nipu gue? Hai, Besti. Besti, kok Sibuk nggak bilang banget manajer ini. Kok nggak ngomong-ngomong dulu sih mau ke kafe? Kalau nggak bilang-bilang dulu nggak boleh ya? Enggak gitu dong, Besti. Masa lo nggak boleh kesini sih? Gue habis ngelabrak Coki kemarin malam. Hah? Serius lo? Ya. Tapi dia tetap nggak mau ngaku sih. Iya Larin. Coki itu kan jago banget ngelesnya. Pasti dia bakal punya 1000 alasan buat ngelak. Makanya. Tapi lo pikir deh, siapa lagi coba orang yang berani ngelakuin hal ekstrim kayak gitu? Pasti Coki nggak sih? Oh iya, gimana keadaannya Mas Sakarin? Sejauh ini belum ada peningkatan sih. Kemarin gue sempet kaget banget. Di telepon tiba-tiba katanya Mas Saka kejang. Lo masih peduli banget ya sama Mas Saka? Rin, lo ngelakuin ini bener-bener karena kasihan kan? Iya. Iya, gue kasihan aja sih. Soalnya gue tahu banget Dita tuh jarang nemenin Mas Saka. Jadi gue kayak nggak tega aja sih. Ya tapi lo tetap aja lo harus inget apa yang udah Mas Saka lakuin ke lo, Rin. Iya sih. Kalau seandainya gue nggak jadi cerai sama Saka gimana ya? Lo
Lo serius ngomong kayak gini? Ini lo bercanda kan? Rin, lo gak usah sampai segitunya lah sama Saka. Lo inget dong dia ngelakuin apa sama lo. Dia udah hianati lo 2 kali dan kalau sampai lo maafin dia, ini berarti lo membuka kesempatan untuk dia berkhianat lagi sama lo ketiga kali. Oke, gue tadi cuma nanya doang sih, jadi santai. Ya kalau nanya doang tuh berarti at least tuh ada pikiran arah ke sana, Rin. Enggak. Pokoknya jangan Besti. Enggak. Lo cuman akan mengulangi kesalahan yang sama kalau lo mempertahankan hubungan lo sama Saka lagi. Dan gue gak rela ya Rin, kalau sampai nanti suatu saat lo menyesali itu. Iya, siap. Enggak akan. Yun, bentar gue angkat dulu ini dokternya Mas Saka nih. Iya, Besti gak apa-apa, angkat dulu aja. Halo, ya kenapa dok? Just call me Dinda. Kalau di luar rumah sakit nggak usah manggil dok. Kecuali kalau di rumah sakit whatever lah kamu manggil aku apa. Oke, Din. Kenapa? Ada emergency? Enggak kok, aku cuma mau ngasih info. Progresnya Saka semakin membaik nih. Saka udah bisa gerakin tangan, jarinya juga. Ini bagus banget loh. Saka juga berusaha banget buat cepet sembuh. Ini penting banget loh buat ngasih support ke Saka biar dia cepet pulih. Iya, oke. Oke, Din. Thank you udah ngabarin ya. Dan oke, aku bakal ingat untuk ngelakuin itu. Rin, ini Saka nggak ada yang jagain lagi. Kan harusnya ada Dita di sana. Tapi aku nggak pernah lihat dia ya di sini. Saran aku, please tolong dari keluarga ngasih schedule buat jagain Saka. Seenggaknya Saka ada teman ngobrol di sini. Itu penting loh buat terapi moralnya Saka biar cepet pulih. Nggak harus keluarga kok, dari temennya juga boleh. Iya, oke. Thank you remindernya ya. Kamu ada kemungkinan nggak buat ke rumah sakit? Aku perlu discuss something nih tentang Saka. Oke, bisa. Aku OTW ke sana sekarang deh ya. Oke. Thank you. Thank you. Rin, ini kenapa lo mesti buru-buru ke rumah sakit? Enggak, tadi ini dokternya ngabarin katanya Mas Saka tuh butuh banget untuk ditemenin. Gue harus ke sana sih sekarang. Gue nggak apa-apa ya, balik duluan ya. Ya oke, nggak apa-apa Besti. Hati-hati ya. Pokoknya lo jangan ngebut di jalan, oke? Kabarin gue ya Rin ya. Iya, thank you. Oke, bye. Ya. Hai Ma. Hai Vin. Wah, Mama sekarang rajin banget ya ke kantornya. Iya, ini ada yang mau mama kerjain. Dan filenya itu semua ada di kantor soalnya. Oh gitu? Kok kayaknya kamu gak suka deh ketemu sama mama. Emang kamu tuh ya lebih senang kalau ketemu sama mantan kamu doang. Mama kenapa tiba-tiba ngomongnya kayak gitu sih, Ma? Ya habisnya kamu kayak gitu. Mamanya datang harusnya kasih sambutan yang baik kek. Ini malah ditanyain, kok rajin banget ke kantor. Lagian emangnya mama gak bisa apa? Jadi wanita karir. Emang cuma Ariana aja yang bisa. Oke. Iya. Silakan Mama kerja. Oke, Gavin juga mau kerja. Karena Gavin mau ke bagian keuangan, mau merubah beberapa laporan. Vin, itu anak gimana sih? Mamanya belum selesai ngomong udah ngeluyur aja. Bener-bener ya. Tom, lu kenapa sih? Kok gue liatin, lu gak fokus, enggak? Tadi pagi ada orang yang datang ke kontrakan gue, Bon. Pas lo udah berangkat duluan. Terus katanya gue itu beli perhiasan sama dia 100 juta. Gila kan? Ya nggak mungkin lah gue beli segitu, duit gue juga nggak ada. Lo yakin 100 juta? Serius, gue ngapain bohong. Cuman gue nggak tahu nih siapa yang pakai nama gue buat nipu. Ya, terus gimana dong? Ya nggak gimana-gimana, gue kalau disuruh bayar, ogah lah gue, orang gue nggak ikut utang. Lagian itu duit 100 juta gue mau dapat duit dari mana, Bon? Ngebayanginnya aja gue nggak sanggup. Ya tapi kalau lo nggak bayar, emang nggak apa-apa? Ya gue nggak tahu sih, cuman gue agak takut soalnya yang nagih itu gede, Bon, orangnya. Cuman kayaknya gue tahu nih siapa yang pakai nama gue. Siapa emang?
Kayaknya Dion yang udah pakai nama gue nih. Gue agak takut sih. Soalnya kan kemarin dia datang ke kafe, terus gue usir. Terus dia ada kayak ngancam gue gitu, Bon. Jujur ya, Tom. Gue sih sepemikiran sama lo. Karena setahu gue musuh lo itu cuma Dion. Gue pengen cari dia nih sekarang, Bon. Bentar lo. Kamu cari di mana? Lagian ini jam istirahat kita udah mau kelar loh. Tapi ini udah keterlaluan, Bon. Nggak bisa didiemin. Ya, gini deh. Lo mending gak usah cari sekarang. Duduk, sabar. Duduk. Nih ya, lo dengar saran gue. Mending lo jangan cari sekarang. Kondisinya lo lagi emosi. Yang ada nanti bakal timbul masalah baru, Tom. Lo tenangin diri lo dulu. Udah tenang, kita cari si Dion. Oke, pantang pulang sebelum dapat si brengsek ini. Iya. Udah, sabar. 100 juta, Bon. Itu gaji gue setahun. Iya, gue paham udah. Lo tenang dulu. Hai. Kamu ini kebiasaan ya? Kalau ada masalah tuh datangnya seenaknya. Kayak kantor ini tuh rumah aku, tau nggak? Gak bisa kayak gitu, Dante. Ya emang gak lama lagi kan, semua ini bakal jadi milik kamu. Saya lagi nggak mood buat bercanda. Saya juga gak bercanda kok. Itu udah baik loh buat kamu. Kok bisa keluar aja nggak? Saya lagi sibuk soalnya. Saya gak akan pergi dari sini. Selagi kamu marah dan gak mau dengerin penjelasan dari saya soal Dinda. Semuanya udah jelas, Dante. Gak ada lagi yang perlu kamu jelasin ke saya. Urusan kita sama Sisil aja belum selesai. Kayaknya lagi ada yang berantem nih. Semoga aja nggak cepet-cepet balikan. Biar bisa putus aja sekalian. Sekarang udah muncul Dinda. Abis ini siapa lagi? Sel, makanya saya datang ke sini. Saya mau jelasin secara detail soal Dinda. Oke? Dinda siapa? Fine. Jelasin aja, mau jelasin apa? Mana kamu nggak ngomong-ngomong? Saya sibuk. Oke. Jadi gini, Sel. Seharusnya kamu gak perlu marah sama saya. Karena saya sama Dinda emang bertemannya seperti itu. Dan kami emang suka bercanda. Dan yang harus kamu tahu, Dinda itu sudah menikah. Dan dia udah punya suami. Jadi gak mungkin kan kalau saya itu suka sama Dinda. Begitupun juga Dinda. Dinda gak mungkin dong suka sama saya. Lebih dari teman. Gak ada yang gak mungkin, Dante. Walaupun Dinda sudah menikah, kalian masih bisa tetap bersama. Dante, saya pikir ketawa kamu yang kemarin saya lihat itu, yang bahagia sekali itu kamu, saya pikir itu cuma sama saya. Tapi ternyata kau bisa tertawa selepas itu sama Dinda juga. Sel, saya sama Dinda itu udah lama gak ketemu. Ya jadi sekalinya ketemu, kita pasti ngobrolin banyak hal. Yang ada di kampus waktu itu. Dari hal aneh, hal lucu, segalanya deh. Masa iya sih, saya harus masang wajah serius seperti saat meeting? Gak gitu dong. Iya kan? Lagian, kamu kan juga udah tahu. Hati saya ini udah punya kamu. Dan saya sangat sayang sama kamu. Harusnya kamu gak perlu cemburu kayak gini. Saya sama Dinda itu hanya teman. Kamu gak mau ngertiin saya? Ya? Pokoknya Bapak yakin Bapak pasti bisa sembuh. Ya, Pak. Hai Dinda. Hai, Rin.
Hai Mas. Akhirnya aku bisa lihat wajah yang mendukan itu lagi, Rin. Aku mau ngomong sama kamu. Yuk. Oke. Gimana? Rin, jujur aku kasihan sama Saka. Di kondisinya dia yang kayak gini, dia tuh butuh dukungan dari keluarga. Karena itu bisa jadi terapi untuk dia sembuh juga. Iya sih, emang akhir-akhir ini aku akuin aku agak sibuk sih. Dan jujur aja aku memang agak sedikit jaga jarak sama Mas Saka. Tapi kedatangan kamu saat ini itu ditunggu banget sama Saka. Aku bisa lihat dari matanya dia yang selalu merhatiin kamu tiap kamu datang. Ya, saran aku sebagai dokter, kamu kasih perhatian lebih untuk dia. Jangan jaga jarak dulu. Tapi kalau saran aku sebagai teman, ya semua balik lagi sama kamu. Terserah kamu mau kayak gimana. Iya. Atau enggak gini aja deh. Bisa nggak Mas Saka itu aku bawa pulang ke rumah aja dulu. Jadi sesi terapinya itu dilakuin di rumah aja. Soalnya akan lebih gampang sih mantaunya. Kalau di rumah itu kan ada Bias juga, ada Pedro, ada banyak orang. Jadi aku bisa minta tolong mereka juga untuk mantau setiap saat. Oke, itu bisa diatur kok. Nanti aku bikin schedule terapinya Saka di rumah ya. Jadi nanti aku yang ke rumah. Oke, nice. Ya udah, aku tunggu kabarnya ya. Oke, siap. Ya udah kalau gitu kamu jaga Saka ya. Nanti makanan rumah sakit datang, nanti kamu yang suapinin. Oke. Yaudah aku pamit dulu ya. Oke. Makasih ya Dinda. Dah. Bye. Ini perempuan menor pasti nguping nih. Ngapain di sini? Ini gue liat-liat sering banget ya di depan ruangan gue. Kalau emang kayak gitu, lo pindah aja sekalian kursinya ke sini jadi sekretaris gue sekalian. Ogah. Mendingan gue jadi OB sekalian daripada jadi sekretaris lo. Ya orang gue cuma lewat. Emang kenapa? Gue gak boleh lewat jalan sini. Halo Tom, kenapa lo telepon? Tumben? Ya Dit, gue mau nanya lu tahu Dion di mana nggak? Emangnya kenapa? Ya gue ada perlu sama Dion, kalau lu tahu kabarin gue. Gue nggak tahu Dion ada di mana. Dit, lu jangan bohong ya soal Dion. Ya ampun, ngapain sih gue bohong juga sama lo? Ya udah kalau kayak gitu, kalau lu ketemu sama Dion kabarin gue ya. Emangnya lo mau ngapain sih? Ada apa sih? Udah lu nggak perlu tahu, ini urusan cowok. Ya, oke. Oke, bye Dit. Bye. Sayang. Tommy telepon aku, terus dia nanyain keberadaan kamu di mana. Kenapa sih? Ini masih masalah yang kemarin? Nggak tahu deh, mungkin dia lagi gabut, terus bawaannya pingin nyari masalah aja. Terus kamu bilang apa? Ya aku bilang aja aku nggak tahu di mana keberadaan kamu. Kamu tuh memang satu frekuensi ya sama aku. Iya dong. Cok. Nih, buat lo. Thank you ya. Iya, sama-sama. Terus ini juga chat misterius yang ngeganggu hidupnya Bu Arin. Lihat aja ya. Gue akan cari tahu siapa orang yang nge-chat ini. Awas aja nih orang, sampai ketemu sama gue akan hajar dia habis-habisan. Gara-gara dia, nama gue jadi jelek di depan Ariana.
Bukannya nama lo udah jelek ya? Dari dulu. Gua kira lo udah gak peduli masalah kayak gitu-gituan. Ya peduli lah. Gue nggak mau aja kalau gue kena tuduh. Karena gue nggak ngerasa ngelakuin hal apa yang nggak gue lakukan. Ini tuh menyangkut harga diri gue, Sil. Sok banget menyangkutkan harga diri gue. Oke Non, siap meluncur. Ada apaan sih? Apa aja? Ai disuruh ke rumah sakit, jemput Non Arin. Suhu mau pulang sore ini. Pulang? Pulang kemana? Ya kesini lah. Hah? Ini rumah ini. Loh, kan kemarin udah diusir, masa pulangnya kembali lagi ke sini? Gimana sih? Mana Ai tahu? Kan Non Arin bilangnya begitu. Apa mau Ai telepon Non Arin nih suruh nggak jadi? Berlebihan itu loh. Yaudah Ai berangkat dulu ya. Jangan rindu. Nonarin, mulia bener itu hatinya. Tapi kalau Bu Devi tahu mesti nggak suka loh dengernya. Masalah kan tuh. Udah dong, kamu jangan marah lagi, ya. Aku pernah nggak marah sama kamu kalau kamu nggak bersikap aneh-aneh, Dante? Ya udah gini aja, biar kamu tenang. Gimana kalau kita makan bareng Dinda? Biar kamu kenal sama dia. Buat apa? Buat apa aku kenal sama dia, makan bareng sama dia, buat apa? Biar aku nggak tahu kalau kamu nanti ada hubungan ternyata sama dia, iya? Ya kan tadi saya udah bilang, biar kamu kenal sama Dinda. Kalau kamu kenal sama Dinda, kan enak. Jadi kamu nggak perlu cemburu-cemburu kayak gini. Nggak perlu. Ayolah, Sel. Biar kamu itu nggak salah paham. Nanti bebas deh. Kamu boleh interview Dinda, kamu mau ngomong, mau bicara apa aja, terserah kamu. Ya, saya itu cuma berusaha supaya kamu tuh nggak berpikir macam-macam ke Dinda. Serah kamu lah. Gitu dong. Udah dong, kamu jangan cemburu terus. Senyum. Kalau gitu kan cantik. Bentar. Gue ada yang nelfon. Iya, halo Bu. Oke. Iya Bu, siap. Ngapain? Kita minta gue telepon. Bu Ariana itu minta gue buat ngehandle kerjaannya dia dulu. Soalnya dia nggak bisa balik ke kantor. Oh, yaudah. Berarti gue anterin aja lo ke kantor. Kita berangkat bareng. Ya? Boleh? 15 menit lagi ya? 5 menit aja deh. Oh, gue tahu. Lo pasti masih pengen berduaan kan sama gue? Mimpi lo. Cok. Si Selin itu kayaknya lagi berantem deh sama si Dante. Berantem soal, bentar gue inget-inget dulu namanya. Dinda. Cewek gitu. Lo kenal nggak tuh siapa? Dinda? Siapa lagi tuh? Gak tahu gue. Tapi kayaknya tuh Selin sensi banget sama dia. Kayak Selin sensi ke gue. Gue jangan-jangan dia lagi deket sama Dante. Bisa jadi sih. Tapi Dinda siapa ya? Itu dia. Lo cari tahu deh. Yaudah yuk. Thank you bro. Thank you banget ya bro. Oke. Yuk, gue tunggu ya. Kenapa sih? Kamu seneng banget gitu? Sayang, uang pinjaman kita tuh sekarang udah cair. Tapi setengahnya. Serius kamu? Serius banget. Nah, 5M lagi itu bakalan ditransfer kalau nggak besok atau lusa. Tunggu, ini kamu lagi nggak bohongin aku kan? Gak dong, aku nggak bohongin kamu sayang. Udah sayang, sekarang kamu mau apa aja tinggal bilang sama aku. Aku bakalan kabulin semua yang kamu mau. Hey baby, kamu mau apa? Biar daddy beliin. Makasih banget ya, aku seneng banget. Kamu tuh selain selalu ada buat aku, kamu juga selalu nomor 1 yang bikin aku happy. Makasih sayangku. Vin. Tunggu. Iya, Ma. Kamu mau pulang ya? Iya, mau pulang. Mama pulang bareng kamu ya? Mama mau main ke rumah kamu dulu.
Boleh? Oh, boleh, Ma. Ini Ken, permisi. Kenapa? Bu, saya mau minta tanda tangannya untuk proses pengajuan dana. Oke. Makasih ya, Bu. Ya, Vin, gimana? Kamu tuh langsung pulang apa mampir-mampir dulu? Ma itu nggak dicek dulu, Ma. Mama main tangan-tangan aja. Ih, udah, diem aja deh kamu. Gak usah mengalihkan pembicaraan. Mama tadi nanya, kamu itu langsung pulang apa mampir-mampir dulu? Aku langsung pulang kok, Ma. Oh, ya udah. Tapi kamu ikut Mama dulu ya. Anterin Mama beliin kue. Lagi pengen di Mama. Habis itu kita pulang, oke? Boleh. Oke, yuk. Ya. Untuk sementara ini aku bawa kamu ke rumah kita dulu ya. Rumah aku maksudnya. Aku ngelakuin ini cuma sampai kamu sembuh aja. Jadi kamu jangan salah paham dan jangan menganggap kalau perhatian aku ini lebih ke kamu. Aku cuma merasa aku masih punya kewajiban sebagai istri kamu untuk merawat kamu. Setelah kita cerai nanti, ya udah, kita bisa balik dengan kehidupan kita masing-masing. Aku sangat bodoh, Ren. Ngebiarin orang yang tulus kayak kamu di saat kayak gini aja, di saat hati kamu terluka karena aku, kamu masih perhatian sama aku. Sedangkan Dita, orang yang aku bela-belain sampai nikahin dia, sampai ngianatin kamu, gak pernah ngurus aku. Apa aku harus lumpuh terus, Rin? Supaya kamu selalu ngejaga dan ngerawat aku, selalu deket sama aku. Rin, nanti untuk jadwal terapinya aku kirim ke nomor kamu ya. Iya, kabarin aja terus ya, Din. Ya. Bisa, Pedro? Aman, Non, bisa. Ya udah kalau gitu kita pamit ya, Dinda. Ya, hati-hati ya. Sampai ketemu di agenda terapi selanjutnya ya. Semoga aku dengar kabar baik setelah kamu di rumah dan gak kesepian lagi. Thank you ya, Dinda. Pedro, hati-hati ya. Iya, Non. Vin, kamu jawab ya. Kamu itu pindah rumah karena sengaja ya mau deket sama Ariana. Apalagi sampai kesebelahan kayak gitu. Mama kan tahu alasan Galvin pindah rumah karena apa, Ma. Terus sebenarnya perasaan kamu sama Ariana tuh gimana? Kenapa kamu ngotot mau bantu dia di saat rumah tangga kamu justru bermasalah karena itu? Apa kamu masih cinta sama Ariana? Mama kenapa bawa-bawa Ariana sih?
Mendingan kita ngomongin Ya soal... Mama harus memastikan dong kalau keberadaan Ariana itu nggak mempengaruhi kamu. Mah, lama-lama Mama ngobrol kayak gini kayak Riri tau nggak? Jelas dong Mama nanya-nanya gini. Soalnya Mama tahu kondisi Riri. Vin, Mama sama Riri itu sama-sama perempuan. Jadi Mama paham gimana rasanya takut kehilangan. Pelan-pelan Pedro. Iya. Rin, Mbak, ini Saka kok dibawa pulang? Emang kondisinya udah membaik? Iya, kalau di rumah biar ada yang jagain sih Mbak. Ada Bias, ada Pedro juga. Nanti sesi terapinya juga bakal dilakuin di rumah. Oh gitu. Udah? Ya. Kita masuk dulu ya Mbak ya? Iya. Jangan direm. Ayo Non. Iya. Permisi ya Non. Mari Mbak ya. Iya Rin. Ariana masih mau juga yang ngerawat Saka? Apa jangan-jangan ini pertanda bagus ya? Bi, Pedro, saya minta tolong ya. Tolong kalau saya lagi kerja, Mas Saka dirawat, dijagain juga. Kayak kalau butuh disuapin makan, disuapin. Kalau butuh minum, tolong diambilin, ya. Baik. Pasti Non. Tenang aja Non. Ai bakal jaga suhu segenap jiwa raga Ai. Ya. Iya. Oke, makasih. Baik Non. Yaudah Non, Ai antar ke kamar dulu ya Non. Ke kamar tamu. Jangan ke kamar saya. Mari Non. Mari. Sayang, Mas Galvin. lagi siram tanaman. Mama, halo. Halo, Ri. Iya, aku lagi siram tanaman, Mas. Mas, tadi aku sempat ngobrol sama Ariana di depan. Ternyata Ariana sekarang bawa Saka pulang. Jadi Saka dirawat di rumah. Berarti itu pertanda kalau kayaknya mereka gagal cerai deh, Mas. Karena kalau misalnya jadi kan nggak mungkin dong Ariana mau ngerawat Saka di rumah. Ini kenapa dia belum ngasih laporan soal nomor yang gue kasih ya? Halo Jok. Halo Yon, kenapa? Gue cuma pengen ngasih tahu lu aja, sekarang gue udah nggak perlu lagi tuh suntikan dana untuk modal kita. Karena gue sekarang udah punya duit yang banyak. Jadi tugas lu, bantuin gue untuk cari klien, oke? Oh ya Dion, lu ada kenalan nggak yang bisa ngelacak nomor handphone? Ngelacak nomor? Ada sih gue. Tapi gue nggak bisa ngasih nomornya ke lu nih. Karena dia yang minta sih. Jadi lu cukup aja kirim nomor yang lu pingin lacak ke gue, ntar gue kabarin lu. Oke? Oke. Rian,
Lihat tuh, Vin. Kamu tuh harusnya bersyukur punya istri kayak Riri. Ya walaupun dia suka bikin kesel sih, tapi kan dia serba bisa. Jadi nggak kurang apapun. Nah, harusnya kamu tuh lupain mantan kamu itu. Mama ada benernya deh. Cuman sekarang itu Mas Galvin itu kayak suka lupa bersyukur gitu loh, Ma. Terus nggak gampang puas. Terus sekarang malah jadi pahlawan buat mantannya sendiri. Dia tuh kayak suka lupa gitu loh kalau misalnya Riri tuh sekarang lagi hamil anaknya dia. Bisa nggak sih? Mama sama Riri nggak usah ngebahas ini terus. Nyindir aku terus. Aku bosen tau nggak? Kenapa nggak kita duduk santai sambil makan biar enak gitu makannya? Bisa kan? Abisnya kamu kalau diingetin dengan cara halus, kamu nggak paham. Baru dengan cara kayak gini Mama ngomong, kamu bisa paham. Kamu kenapa sih, Ri? Masih kayak anak-anak tau nggak? Kamu sendiri kan yang bilang, sesama tetangga harus saling support, harus saling bantu. Iya kan? Sekarang apa? Kamu cemburin aku terus. Aku dekat sama Ariana karena murni pengen bantu dia. Terserah ya, kamu atau Mama mau mikir macem-macem. Aku nggak lapar. Vin. Aku bersihin badan kamu dulu. Maafin aku, Rin. Aku nyesel banget udah nyakitin kamu. Padahal kamu begitu tulus dan begitu perhatian ngerawat aku yang lagi lumpuh seperti ini. Hai Din.
Kok kamu di sini? Kamu kemana? Mau ke rumah sakit? Oh enggak, aku mau terapi Saka di rumahnya Ariana. Di rumahnya Ariana? Iya, jadi sekarang tuh Saka terapi dari rumah gitu, terus terapinya di rumahnya Ariana. Anyway, gimana pacar kamu, masih marah? Udah aman kok. Malah saya ada rencana mau ngajak kamu makan siang bareng Selin. Mau nggak? Boleh, menarik, seru tuh. Ayo, ayo. Kalau siang ini gimana? Ada waktu nggak? Siang ini, Oke, boleh, nanti kita langsung ketemuan aja di sana. Oke, nanti Yaudah. kamu kirim aja lokasinya di mana. Oke. Saya duluan ya. Iya. Vin? Rin. Oh ya, aku dengar Saka udah pulang dan dirawat jalan di rumah. Benar? Iya, benar. Lalu bagaimana dengan gugatan perceraian kamu? Jadi kok tunggu kondisinya Saka stabil dulu, sembuh dulu, terus aku lanjutin lagi. Kamu nggak apa-apa ngelakuin semua itu? Sorry, maksudnya aku khawatir aja sih sama kamu. Nggak apa-apa kok. Menurut aku nggak ada salahnya kita melakukan kebaikan, sekalipun orang itu udah menyakiti kita. Kamu tuh nggak berubah ya, Dan? Selalu baik sama semua orang. Terlalu baik. Nah, enggak kok. Nggak segitunya. Iya, segitunya. Thank you. Welcome. Bon, gue kayaknya nggak percaya sama Dita. Feeling gue itu mengatakan kalau Dita itu tahu Dion ada di mana. Apa gue gerbek aja ya di rumahnya? Mungkin aja Dion ada di sana ngumpet. Iya juga ya. Ada masalah apa sih guys? Itu tuh si Dion bikin masalah tau gak? Iya Yun, jadi kemarin itu ada orang datang ke kontrakan aku. Terus katanya aku beli perhiasan sama dia 100 juta. Gila kan? Ini penipu ini udah pakai nama aku Yun. Dan aku yakin ini pasti kerjaan Dion. Siapa lagi coba kalau bukan dia? Ayo Dinda, masuk aja. Din, aku kan harus berangkat ke kantor sekarang. Jadi aku tinggal dulu nggak apa-apa ya. Nanti ada yang bantuin kamu kok kalau kamu butuh bantuan. Oke, nggak apa-apa kok. Kamu percayain aja Saka sama aku. Pasti dong. Mana dia? Bias, Pedro. Ya, Non? Ya. Nah, Dinda ini Bias, ini Pedro. Nanti kalau butuh apapun pokoknya minta tolong sama mereka aja, mereka siap bantuin kok. Bi, Pedro, Arin titip ya, dokter ya. Pokoknya bantuin ya selama Arin ke kantor. Baik, Non. Oke, Non. Oke, aku pergi dulu. Arin pergi dulu. Iya. Bye. Mau terapi sekarang kan? Boleh. Saya Aku tengokin Saka nggak ya hari ini? Tapi males banget deh kesana. Tapi nanti kalau aku nggak kesana, Ariana nyinyirin aku lagi. Ya udah deh, pergi aja. Kan, bener kan? Emang kayaknya nggak bisa nih pergi nih, mual banget soalnya. Ya udahlah, nanti kalau misalnya ada sampai nyinyirin aku bilang aja emang mual-mual.
Ariana tuh baik banget ya. Cantik, mandiri, smart. Aku tuh salut deh sama wanita kayak gitu. Tapi kenapa sih kalian mau pisah? Jarang loh wanita sekarang itu yang masih mau ngurus suaminya pas masa proses perceraian kayak gini. Berat. Nggak cuma capek pikiran, tapi juga capek hati. Sorry ya kalau misalkan aku suka ngobrolin tentang hubungan kamu sama Ariana. Aku tuh emang suka ngobrol orangnya. Beberapa kali ketemu, aku tuh bisa langsung akrab sama orang. Bakal seru ya kalau misalkan kamu udah bisa ngobrol, kamu bisa cerita segala hal ke aku. Siapa tahu aku bisa bantuin permasalahan kamu juga. Nice. Aku yakin sebentar lagi kamu pasti bakal sembuh, pulih total. Kalau mood kamu, pikiran kamu selalu positif kayak gini. Oke? Sil, pagi. Hai Bu. Loh, tumben banget Ibu datang agak siangan. Habis dari rumah sakit ya? Enggak, Mas Saka sekarang saya rawat di rumah sih. Terapinya juga di rumah. Oh, Pak Saka udah pulang ke rumah. Ke rumah Ibu tapi? Iya, rumah saya. Kok ke rumah Ibu sih Bu? Kenapa nggak ke rumah Dita aja? Ngapain Ibu repot-repot ngurusin Pak Saka? Biarin aja si Dita. Ditanya udah lama nggak pernah nengokin Saka. Ya saya nggak tega lah Sil, kamu lihat dong kondisinya. Lumpuh kayak gitu, dia ngomong aja nggak bisa. Gerakin tangannya aja masih progres. Jadi saya nggak tega ngebiarin dia sendirian, gak ada yang ngerawat. Dita emang ya kelakuannya bener-bener jelek banget orang. Giliran lagi bagus aja. Dideketin terus. Tapi giliran lagi jatuh, dibalikin deh ke Ibu. Kurang ajar tuh orang. Rasanya tuh ya mau jambak-jambak. Ya kadang kan emang kayak gitu. Manusia tuh cuman pengen adanya di saat kita lagi suka aja. Tapi dukanya belum tentu ada. Selamat siang Bu Selin. Selamat siang Bu. Silakan. Terima kasih. Kenapa kita ketemuannya di luar ya, bukan di kantor? Supaya jauh lebih nyaman aja sih Bu. Aneh, kenapa Selin ngajak ketemuan di sini, bukan di kantor? Belum lagi Ariana juga tidak ikut. Pasti ada sesuatu. Ibu, saya udah pesenin minum. Ibu mau pesen yang lain? Ini aja sudah cukup. Memangnya ada apa ya? Oh, ini Bu, saya cuma mau update tentang perusahaan aja. Dan penjualan juga semakin lama semakin naik Bu. Itu berkat promo-promo yang saya dan tim saya buat. Dan saya juga mau sampaikan ke Ibu kalau Bu Ariana beberapa waktu ini lagi tidak bisa mengurus perusahaan Bu. Karena ada urusan pribadi yang lagi dia handle. Jadi saya dan tim yang akan membackup ini. Memangnya Ibu Ariana ada masalah apa ya? Sebenarnya saya agak gak nyaman ya Bu untuk menjelaskannya. Cuma menurut saya sepertinya Ibu sama pemegang saham yang lain juga harus tahu. Jadi Ariana lagi menyelesaikan perceraiannya bersama suaminya Bu. Dan itu juga yang lagi sedikit mengganggu pikiran saya. Karena
itu pasti berurusan sama image perusahaan juga kan, Bu? Ya. Makanya sementara ini saya sama tim saya yang membackup perusahaan. Wah, wanita ini sungguh berani dan ambisius ya. Susah juga ya kalau pikiran terdistract dengan hal yang lain. Jadi kurang fokus. Dan itu juga membahayakan perusahaan. Makasih ya, Bi. Yaudah kalau gitu saya pergi dulu. Nggak mau makan dulu, udah tak siapin loh, Dok. Makasih, Bi. Lain waktu aja, soalnya saya ada urusan dulu sebelum ke rumah sakit. Ya sudah, terima kasih banyak ya, hati-hati di jalan. Makasih ya, Bi. Sama-sama. Bias! Non! Halo! Halo! Kenapa, Non? Gak apa-apa, Bi. Tanya aja kabarnya. Bi, itu tadi yang barusan siapa ya? Oh, itu dokter sarafnya Mas Saka yang bantuin terapi itu loh. Oh. Tapi aku heran sih, Bi. Kenapa ya Ariana masih ngotot bawa pulang Saka? Emangnya mau balikan ya? Lah ya itu, Bibi ya bingung sama Nonarin. Mas Sakanya udah jahat, tapi Nonarinnya masih aja baik aja sama dia. Ya kalau masalah baikan sih koyoknya ya enggak ya. Hai, Rin. Hai, Mbak Riri. Halo. Non, loh kok udah pulang, Non? Iya mau ngecek keadaannya Mas Saka. Sekalian mau ngobrol sama Dokter Dinda. Dokter Dindanya masih kan? Lah, Dokter Dindanya udah pulang. Tadi katanya ada keperluan apa gitu. Padahal udah tak tawarin maaf nggak mau. Tapi ada pesan nggak dari Dinda? Oh iya, katanya itu loh. Mas Saka itu mesti makan yang gizi seimbang gitu. Tadi sih dibawain contohnya sama Dokter Dinda, tapi besok-besok ya katanya pihak keluarga yang mesti masak. Tapi kayaknya Bibi nggak bisa deh masak kayak gitu. Bibi kan nggak bisa tuh hitung-hitung gizi-gizi apa itu. Bibi taunya masak aja. Iya. Berarti harus cari catering nih ya. Mulai besok lagi di mana nyarinya ya? Duh, Rin, ngapain sih repot-repot pakai catering segala? Udah, aku aja yang masakin. Beneran aku bisa kok. Nggak usah. Beneran, aku bikinin. Aku tahu resepnya, aku tahu cara masaknya. Aku jadi excited banget loh, karena ini menunya jadi kayak beda kayak menu rumahan. Tapi aku usahakan yang terbaik buat Saka ya. Sebentar dulu Mbak, ini Mbak Riri kan lagi trimester akhir. Harusnya ibu hamil tuh istirahat, ini malah sibuk banget bantuin tetangganya. Enggak lah, justru kamu harus tahu kalau ibu hamil gede kayak aku ini butuh banyak gerak. Jadi nggak apa-apa. Serius? Nanti juga dibantuin sama Bias, ya kan? Oh ya kalau itu, oke. Kamu nggak usah khawatirin, apapun akan aku lakukan. Biar kamu sama Saka nggak jadi pisah. Kayaknya selama Saka lumpuh, aku bisa kali ya ubah kepemilikan rumah ini atas nama aku. Dit, gue tahu kok hubungan apa yang lo punya antara Dion dan lo. Benar yang ketemu nih. Kamu ini kenapa sih? Suka banget ya buang-buang uang perusahaan. Kenapa apaan ini? Lihat. Jangan-jangan tadi ada perkataan Dinda yang bikin kamu tersinggung. Justru perkataan kamu yang bikin aku tersinggung. Gue pengen beli properti nih, semacam rumah lah gitu loh. Lu bisa kan cariin gue? Udah, kalau masalah duit itu gampang. Duit gue lagi banyak, ntar gue transfer berapapun ke lu. Tuh kan bener gue. Ternyata Dita ini masih sering ketemuan